Pendaki jam 3. Sekarang pukul 4.54. Mantap cuy. Rencana pendakian jam 3 lagi-lagi hanya wacana. Kami semua terlalu nyenyak tidur sampai harus dibangunkan oleh Tata Hasan, seorang petugas base camp yang begitu akrab disapa dengan panggilan Tata atau Karaeng. Berangkat jam berapa? Jam 3. Sekarang jam Sudah jam 5. Sambil melakukan registrasi pendakian yang hanya diwajibkan membayar Rp5.000 per orang, kami kembali membereskan barang-barang bawaan. Dan tepat pukul 6 pagi, kami memulai perjalanan. Lompo Batang, semangat set! Ini adalah satu dari beberapa pendakian saya yang cukup mengesankan. Selain karena pertama kali lagi mendaki selama hampir setengah tahun, juga karena rasa penasaran saya terhadap Gunung Lompo Batang. Sudah 3 kali saya mencoba mendaki gunung ini, tapi baru kali ini bisa menjadi kenyataan. Ternyata benar kata orang, bukan hanya puncaknya yang indah, dari titik nol pendakian kita sudah disuguhkan oleh pemandangan yang sangat indah. Masyarakat sekitar benar-benar memanfaatkan lokasi di tempat ini sebagai lahan pertanian yang sangat strategis. Pos berapa Bang Usman? 1. Jarak dari base camp ke pos 1 tidak begitu jauh, sekitar 25-30 menit saja. Selain karena jalannya yang belum terlalu menanjak, juga karena suhu di tempat ini yang cukup dingin, membuat kaki kita tak ingin berhenti untuk berjalan. Gunung Lompo Batang selalu penuh dengan kejutan, dan benar saja, melewati pos 1 yang jalannya biasa-biasa saja, kita langsung dikejutkan oleh tanjakan menuju ke pos 2 yang luar biasa menguras tenaga. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah seorang kawan kami yang bernama Santos mengalami sedikit masalah dengan fisiknya. Entah karena persoalan apa, dia tiba-tiba saja merasa tidak enak badan dan pusing. Ya sudah, kami bersepakat untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Selagi muka belum pucat, saya menyarankan untuk mengantar Santos kembali ke base camp. Tapi katanya, dia sudah baikan. Mungkin hanya sedikit kelelahan saja dengan tanjakan barusan. Dan karena beban keril saya yang tidak terlalu berat, saya pun bertukaran keril dengan Santos. Meskipun begitu, ada rasa khawatir di antara kami. Ini baru permulaan. Kata orang, jalur Lompo Batang bukan main-main. Butuh fisik dan mental yang kuat untuk bisa sampai di puncak. Kata Bang Usman, kita jalan pelan-pelan saja. Toh juga kalau sudah tidak kuat, kita bisa pulang dan kembali lagi ke sini kapan-kapan. Gunung dan puncak tidak akan lari untuk dikejar, katanya. Gimana Santos? Bisa lanjut? Aman? Udah sampai 1 jam dari pos 1, kita sampai di pos 2. Dan sini sumber air. Akhirnya kami tiba juga di pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 adalah sekitar 50 menit dengan berjalan santai. Di pos 2 ini kita akan menjumpai sumber air.
Dan sekedar informasi bagi kawan-kawan yang belum pernah ke Lompo Batang dan ingin mendaki di Gunung Lompo Batang, sumber air yang umumnya digunakan itu hanya ada di pos 2 dan pos 9. Sebenarnya ada juga di pos 5, tapi akses jalur untuk menuju ke sumber airnya yang masih terkendala. Menuju pos 3, HP Bang Usman tiba-tiba berdering. Ada kabar tidak baik yang datang dari seorang kawan. Lagi-lagi timbul keraguan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kata Bang Usman tidak apa-apa, hanya masalah biasa. Di pos 3, kami menjumpai satu rombongan dari Makassar yang beranggotakan 16 orang. Tapi sayang sekali, mungkin karena belum terlalu paham terkait peraturan yang melarang kita mendirikan tenda di jalur, membuat rombongan ini dengan santainya mendirikan tenda dan hammock di jalur pendakian. Sebenarnya, mendirikan tenda itu bisa di mana saja, karena kita tidak tahu kapan harus beristirahat. Tapi sebisa mungkin, kita tidak mendirikan tenda di jalur pendakian yang akan dilalui oleh orang banyak, karena itu akan mengganggu perjalanan bagi para pendaki. Tiba di pos 4, kami beristirahat sambil menikmati pemandangan yang sedikit menghilangkan rasa lelah kami. Dan mulai dari pos 4 inilah, fisik dan mental kita akan benar-benar diuji. Pos 5 cukup jauh dari pos 4, ditambah lagi tanjakannya. Mau tidak mau, kami harus terus berjalan. Meskipun semuanya terlihat kelelahan, tapi target kami hari ini adalah sebisa mungkin kami tiba di pos 9 sebelum malam hari. Dan karena terburu-buru dan tidak sempat masak di basecamp pendakian, kami bersepakat untuk sarapan sekaligus makan siang di pos 5 nanti. Dan ternyata, ini menjadi semangat baru bagi kawan-kawan untuk secepat mungkin sampai di pos 5. Sampai-sampai saya, Alvin, dan Juan tertinggal jauh di belakang. Jemputan guys. Ya. Tidak terserasa guys. Iya. Guys. Lihat guys. Enak sekali untuk menambah vitamin dan energi di tubuh. Ini menambah air, kandungan airnya banyak toh. Enak sekali, ambil satu. Kami tiba di pos 5. Seperti biasa yang sering kita jumpai, selalu banyak sampah yang ditinggalkan para pendaki di setiap pos pendakian. Kenapa tidak boleh buang sampah di gunung, Bang? Kasih rusak alam. Kalau bisa bawa barang ke gunung, kenapa sampahnya tidak bisa dikasih turun? Jadi nanti mungkin kita kasih turun sampahnya setelah pulang dari puncak. Nah, ini dia jalur menuju sumber air di pos 5. Jika musim kemarau, kita masih bisa mengambil air melewati jalur ini. Tapi jika musim hujan, bukan pilihan yang tepat untuk menuruni jalur ini. Ada baiknya kawan-kawan mempersiapkan persediaan airnya dari pos 2 dan digunakan secukupnya sampai di pos 9. Jalur menuju sumber air di pos 5 sangat terjal, meskipun bukan berarti tidak bisa, tapi ada baiknya jangan menghabiskan tenaga untuk menuruni jalur ini. Ini guys, pengambilan air. Selepas mengisi botol air, kami kembali menanjak ke pos 5. Saya dan Alvin kembali tertinggal di belakang. Teler cuy. Bagaimana Bapak? Amankah? Aman nih. Sungguh luar biasa. Ini mau Cak. Ada yang teler Om. Ini sama kopi ya? Kopi ini? Saya sama Dabra ini. Sendok kanan kita hari ini Lalu tempe
dan telur. Anak kurang lapar ini bukan butuh. Selepas makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sejauh ini baru ada satu rombongan yang kami jumpai di jalan. Mungkin karena kami mendaki di hari Minggu. Kata Tata Hasan, Gunung Lompo Batang biasanya ramai dikunjungi pada hari Jumat dan hari Sabtu. Dari pos 5 menuju pos 6, gerimis mulai datang. Meskipun belum terlalu deras, tapi itu cukup menyulitkan saya untuk mengambil gambar. Alhasil, saya hanya bisa mengambil video beberapa kali saja saat hujan kembali reda dan saat tiba di pos-pos pendakian. Tepat pukul 12 siang, kami tiba di pos 6. Pemandangan indah yang katanya bisa dinikmati dari pos ini, kini terhalang oleh kabut yang mulai memenuhi sekitaran. Beberapa dari kami sudah benar-benar kelelahan. Bahkan sebelum tiba di pos 7, kami harus berhenti beberapa kali di perjalanan, saling memberi semangat agar tetap bisa lanjut. Ini baru permulaan, kata Bang Usman. Jalur mengerikan yang sesungguhnya itu adalah di pos 7 menuju ke pos 8. Baru mendengarnya saja, rasanya kaki sudah berat untuk melangkah. Butuh waktu 1 jam lebih untuk bisa sampai di pos 7. Kami beristirahat cukup lama di pos ini hingga saya ketiduran. Pos 7 ini biasanya disebut sebagai punggungan Gunung Asumpolong. Ya, Gunung Asumpolong adalah salah satu gunung yang harus dilewati sebelum tiba di pos 8. Hujan yang disertai kabut menghalangi pandangan kami. Lagi-lagi, kami terpisah dengan rombongan di depan. Ada rasa takut sekaligus takjub saat harus melewati jalur ini. Kita harus menuruni satu punggungan gunung, kemudian mendaki lagi punggungan gunung lainnya. Jalanan yang licin, ditambah lagi angin yang cukup kencang, semakin memperlambat langkah kami. Selain khawatir pada diri sendiri, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Aldi yang baru pertama kali mendaki, Santos yang kondisi fisiknya kurang baik, Winda yang mungkin baru pertama kali melihat jalur seperti ini, dan Bang Usman yang sempat mendapat kabar tidak baik dari kawannya. Semoga saja kekhawatiran dan apa yang saya takutkan tidak terjadi. Ada rasa bangga saat melewati satu tebing pos 7 ini. Melihat bunga Edelweiss adalah cita-citanya mendaki, kata Ewin. Dia sampai mencium bunga Edelweiss berkali-kali. Bukan sesuatu yang aneh di dunia pendakian. Bahkan banyak orang yang karena belum mengerti aturannya sampai memetik bunga Edelweiss karena tidak bisa didapatkan di tempat lain. Menukik dan menanjak lagi. Dari satu punggungan gunung ke punggungan gunung lainnya. Bahkan saya sampai tak ingat lagi ada berapa gunung yang sudah kami lalui sebelum tiba di pos 8. Tapi sungguh, pemandangan di jalur pos 7 ke pos 8 ini sangat indah. Kabut yang datang dengan cepatnya menghilang diterpa angin, lalu datang lagi. Dan itu membuat kami begitu takjub di tempat ini. Lagi. Teruntuk jodohku yang belum lahir, tunggu saya kita akan mendaki tempat ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan, dan ini adalah punggungan gunung yang terakhir yang harus kami daki sebelum kami tiba di ketinggian di mana kami bisa melihat jalur pendakian yang telah kami lalui mulai dari pos 7 tadi. Tidak ada yang mau foto.
Kami tiba di pos 8 dan kembali berjumpa dengan rombongan kami yang sempat terpisah. Gimana? Rupa-rupanya mereka sudah menunggu lama sampai-sampai Bang Usman harus kembali mencari kami. Amankah, Jojo? Ini cuy. Aduh. Tinggal satu pos lagi. Kami semakin bersemangat untuk terus berjalan. Meskipun hujan semakin deras, kami memutuskan untuk tetap lanjut. Kata Bang Usman, dari pos 8 ke pos 9 hanya sekitar 20 menit saja. Mantap, mantap. Dan sebelum gelap, kami tiba di pos 9 dan mendapatkan dua rombongan pendaki lainnya yang sudah duluan tiba. Tidak. Sekarang pukul 2.30 dan kita sudah sampai di pos 9. Rencananya kita akan camp di sini. Mungkin besok pagi baru kita akan naik ke puncak. Mantap, boleh coba. Kak Calvin, boleh coba. Ayo. Halo. Jijik aku tuh sama kamu. Oh. Masak apa ini? Halo Aldi. Halo kakak. Bagaimana pengalaman pertamanya mendaki? Waduh, mantap. Mantap. Boleh coba lagi. Aman kan? Aman. Ada pesan buat kawan-kawan yang belum mendaki? Yang belum mendaki boleh dicoba. Bagaimana lompat batang? Keras? Lumayan lah. Lumayan, mantap lah. Bawa kering boleh dicoba. Oh keraing. Halo Winda. Halo. Ini pertama kalinya ke Lompoc Batang kan? Bagaimana tanggapannya jika dibanding Bulu Seraung? Lebih terjal. Lebih terjal. Perjalanan jauh. Pos ke pos sangat jauh. Dingin banget. Tapi pemandangannya mantap tuh. Mantap. Ada pesan-pesan buat Tesya, Winda dan Selin. Tesya, Selin dan Tesya, Lydia. Widya. Jam buku ke sini. Nggak kuat kok. Ada rasa puas dan bangga yang kami rasakan saat tiba di pos 9 ini. Kami bersepakat untuk naik ke puncak besok pagi dan berharap bisa melihat kecantikan puncak Lompoc Batang dari atas ketinggian 2874 mdpl.